Terionisasi. Nah, terionisasi itu habis atau gimana? Terionisasi semua? Sebagian. Oke, sebagian. Ya, artinya apa? Pada saat terjadi kesetimbangan, maka di dalam campuran, misalnya kita buat sistemnya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, jadi di dalam sini misalnya kita isi ya. Nah, ini. Jadi di sini ada CH3, COOH dan H2O kan ya. Ya, kemudian ini terurai nih CH3COH menjadi CH3 COO- dan H3O+. Meskipun ini sudah terurai, bukan berarti kemudian dia habis. Ya, hanya sebagian yang terurai. Ya, jadi kalau awalnya ada asam asetatnya segini, CH3COH, awalnya segini ya, nyawa, kemudian bereaksi, ini sudah kesetimbangan, maka asam asetatnya itu bisa segini. Ya, sebagiannya lagi menjadi ion-ionnya. Ya kan ya? Jadi ini adalah CH3COOH, yang ini ionnya kan ya. CH3COO- dan ini H+. Nah, kayak gitu. Jadi tidak habis. Jadi di sini ya awalnya cuma ada CH3COH dan H2O, kemudian terionisasi sebagian menjadi CH3COO- dan H3O+. Ya. Tapi CH3COOH-nya tetap masih ada sebagian. Nah, kan gitu nih ya. Jadi tetap masih ada sebagian. Nah, sebagian CH3 COOH ya, ini nanti akan membentuk dimer, namanya dimer. Sorry kok dimer sih. Sebentar ya. Dimer. Ya, dimer itu adalah dua molekul membentuk satu molekul. Teman-teman tahu kan ya? CH3 ini karbonilnya, ini OH. Kayak gini kan ya? Nah, ini nanti dia bisa membentuk dimer. Ini CH3 di sini, kemudian sini C, ini OH, dan sini O. Nah, ini akan membentuk ikatan hidrogen. Ini akan membentuk ikatan hidrogen. Ya, maka ini adalah dimer. Ya, ini dua molekul asam asetat dia bisa membentuk dimer seperti ini. Ya, nanti teman-teman bisa searching di Google ya, dimer asam asetat. Nah, apa gunanya? Nah, sekarang kita lihat. Gini, teman-teman. Kan teman-teman tahu kan ya, kalau apa sebentar deh. Ya, kita tahu bahwa kalau CH3 ya, CH3 COOH. Nah, gini. Ini kan sangat polar. Ya, sangat polar. Ya, bahkan ionik ya. Bahkan ionik ya. Karena bisa melepaskan ion H+-nya ini. Ya, bisa lepaskan ya. Ya. Kemudian H2O. H2O juga sangat polar. Ya, sangat polar. Ya. Nah, klorofon CH-Cl3 ya, ini non polar. Ya, sifatnya non polar. Gitu, teman-teman. Sehingga apa? Kalau kita campurkan antara asam asetat dengan air, ya, saya tanya lagi, di gelas Erlenmeyer itu yang kita tambahkan apa saja? Pertama apa yang kita tambahkan? Asam asetat dan aqueous, Pak. Iya, asam asetat dan aqueous kan ya. Yang ini kan ya. Maka ini dia pasti homogen. Ya, dia pasti homogen satu fasa. Awalnya kan ya. Pada saat kita campurkan dia akan satu fasa. Kenapa? Karena kepolarannya sama-sama polar, bahkan ionik ya, bisa terionisasi. Gitu. Nah, klorofom ini ya, itu sifatnya non polar. Artinya apa? Kalau klorofom ini ya kita campurkan dengan asam asetat atau dengan H2O atau dengan air misalnya, itu sebenarnya tidak akan saling melarutkan. Itu akan membentuk dua fasa. Ya, jadi akan terbentuk dua fasa kalau air campur dengan klorofom. Kenapa? Karena kepolarannya berbeda. Jadi tidak akan membentuk fasa yang homogen, pasti akan heterogen. Ya kayak minyak dengan air ya. Kalau minyak dengan air kita campurkan, maka dia pasti akan ada dua fasa. Ya, atau heterogen. Ya. Tapi kenapa? Nah, kalau teman-teman
tambahkan, ya nanti kan di sini kayak gini kan ya. Ini adalah media. Ya. Dalam media ini sudah ada larutannya. Ya, ini asam asetat dengan H2O. Ya. Kita tambahkan dengan kloroform. HCl3 setetes. Nah, gitu ya. Tetes pertama ini, ya, tetes pertama yang ini, ketika dia bercampur dengan ini, dia masih homogen. Awalnya dia masih homogen. Jadi ketika masih satu tetes, ya, satu tetes kloroform yang masuk ke sini, dia akan membentuk fasa yang homogen. Kenapa kok bisa membentuk fasa yang homogen? Karena di sini ada dimer. Dimer ini. Dimer ini, asam asetat ini, kalau dia membentuk dimer seperti ini, maka dia adalah kira-kira polar atau non polar. Asam asetat, kalau dia membentuk dimer seperti ini, kira-kira sifatnya masih polar atau sudah non polar? Halo? Ada momen dipolnya nggak kira-kira ini? Kalau sudah seperti ini, atau sudah simetris? Gimana? Ayo coba dijawab. Ini sudah simetris atau belum? Halo? Simetris nggak kira-kira strukturnya ini, molekul ini? Suaranya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke. Gimana menurut teman-teman, ini simetris atau tidak? Ini kan sudah simetris kan? Tuh, kanan kirinya sama tuh. Tuh. Nah, dia kan atas bawahnya sama. Dia sudah simetris. Artinya apa? Kalau sudah simetris seperti ini, dia sudah berubah. Ya, awalnya ketika dia cuma molekul tunggal seperti ini, ya, CH3CO seperti ini, dia polar. Ya, sangat-sangat polar bahkan. Ya, bahkan ionik gitu kan ya. Dan ketika dia sudah membentuk dimer seperti ini, maka dia berubah menjadi non polar. Nah, jadi di sini itu ada dimer. Ya. Sehingga kalau kita tambahkan kloroform, tetes pertama ya, kita titrasi itu kan ya. Kan dititrasikan dengan kloroform, maka masuklah satu tetes kloroform. Satu tetes kloroform itu akan homogen. Kenapa bisa homogen? Karena ada dimernya, asam asetatnya non polar. Itulah yang kemudian melarutkan kloroform. Maka kloroform akan satu fasa. Ya. Tapi ketika kemudian dimernya habis, berarti yang bersifat non polar di sini kan sudah tidak ada lagi. Karena sudah tidak ada lagi, maka tetes kloroform selanjutnya yang kita tambahkan, ini misalnya, ini tambah lagi di sini, ya, karena dimernya sudah habis, maka tidak ada lagi yang non polar di sini. Maka kloroform itu tidak lagi kemudian homogen, dia pasti akan heterogen. Nah, inilah yang kemudian nanti menyebabkan kemudian keruh. Ya, kenapa kok keruh? Karena kloroformnya sudah tidak larut, tidak bercampur homogen dengan larutan di sini. Ya. Jadi kalau dimernya masih ada, dia masih bisa homogen. Tapi kapan dimernya ini sudah terpakai semua untuk melarutkan kloroform, maka kloroform selanjutnya, di tetesan selanjutnya pada saat filtrasi, itu kemudian tidak lagi bisa bercampur, maka dia akan keruh. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan mungkin? Nah, maka tugas kita di praktikum ini adalah menemukan berapa sih volume yang dibutuhkan, ya, berapa volume kloroform yang dibutuhkan untuk sampai di titik dia menjadi heterogen. Nah, gitu. Jadi kita ingin menemukan ini. Ya. Sorry, error laptop saya. Bentar ya, sebentar ya. Sebentar. Malah jadi. Nah, gini ya. Jadi bertanyanya adalah butuh berapa mili kloroform ya sehingga ini menjadi keruh. Keruh itu artinya dua fasa. Nah, gitu teman-teman.
Nah, itu di praktikum yang akan kita lakukan. Ya, jadi kita akan campurkan dulu air dengan asam asetat, itu homogen ya, homogen kan sama-sama sangat polar. Kemudian kita titrasi dengan kloroform. Maksud tetes pertama dia masih larut. Kenapa? Karena ada dimer kan, dimernya asam asetat. Tetes kedua mungkin masih larut karena masih ada dimernya. Tapi kapan dimer di dalam campuran tadi itu sudah habis, maka tetesan kloroform selanjutnya itu tidak lagi bisa bercampur. Dia akan heterogen. Karena tidak ada lagi yang melarutkan, tidak ada lagi dimer yang melarutkan. Nah, kita ingin tahu di titik mana itu terjadinya dengan cara praktikum ini. Oke, nah sekarang saya tunjukkan videonya ya. Kita langsung ke ke videonya. Oke, gimana videonya? Ini dia. Mana kok nggak ada? Kimia UIN. Sebentar lagi. Pusing saja kayaknya. Kalau teman-teman masih gelas piala, gunakan seperangkat alat titrasi ya, mulai dari Erlenmeyer. Nanti kita akan tempatkan bahan-bahan kita di sini. Kemudian kita butuh. Ini apa namanya? Halo? Namanya apa ini? Buret. Ya, namanya buret. Ya, kalau nanti kita praktikum, maka buret ini buat wadahnya siapa? Kloroform. Ya, buat wadahnya kloroform ya. Sebentar deh. Oke, buat wadahnya kloroform. Oke. Ya, jadi nanti kloroformnya akan kita tempatkan di sini. Oke. Kemudian di buret itu ini ada ini nanti bisa diputar. Ya, sebentar. Ini saya gedein dulu ya. Oke, ini ya. Ini nanti bisa diputar nih. Oke. Ini bisa diputar ya. Jadi bolak-balik bisa ya. Atau bolak-balik seperti ini juga bisa. Yang keran ini. Ya. Kalau teman-teman praktikum, maka kira-kira yang memutar ini misalnya kalau tidak kidal ya, kalau normal. Yang memutar keran ini tangan kiri apa tangan kanan? Kiri. Kiri, Pak. Ya, tangan kiri. Ya. Nanti kita akan pakai tangan kiri. Ya. Nanti bisa pakai jempol ini dan telunjuknya atau di tengah juga bisa. Ya, bisa. Nanti akan diputar. Nah, sementara Erlenmeyernya ya yang kita tempatkan untuk dititrasi ya air dengan asam asetatnya kita taruh di Erlenmeyer, nanti dipegang dengan tangan kanan sampai digocok ya. Jadi nanti kita kayak gini kan ya. Nah, kayak gini kan ya. Nah, ini tangan kiri ya, ini nanti di sini kan ya. Oke, gitu ya. Oke. Ini saya geser ke sini kayaknya ya. Oke, sekarang kita next lagi ya. Itu buret ya. Nanti kita akan titrasi menggunakan buret lengkap dengan statifnya. Dan kemudian untuk bahan-bahannya, karena kita perlu masukkan bahan-bahan ke dalam Erlenmeyer, kita butuh pipet, ya. Pipet butuh mili, ya, dengan pompanya. Dan juga untuk transit bahan-bahan kimia, kita butuh ini, sebentar, piala. Ini untuk kelupaan tadi. Dan juga untuk transit bahan-bahan pakai, tentu standar, kita harus membuat 9 titik keseluruhan, mungkin nanti akan di modul. Kita kalau teman-teman masih ingat mungkin di kimia dasar, kalau kita mencampurkan asam dengan air, asam asetat glasial dan 4 mili air. Kita kalau teman-teman masih ingat mungkin di kimia dasar air dulu. Ini saya akan tambahkan asam asetat. Sorry, maaf ya, sebentar ya. Nah, ini kita dan 4 mili air. Ya. Nah, di gelas yang ke-6 ini ketika teman-teman praktek, karena nanti kita akan mulai prakteknya, kita tempatkan di lemari asam ya. Dan untuk kloroform dan asam asetat glasial kita butuh aquades dan dengan pompanya dan juga Erlenmeyer. Nah, kita butuh pipet ya. Ini namanya apa teman-teman? Namanya apa ini? Pipet. Pipet apa? Pipet ukur. Pipet apa tadi? Pipet Kilo, Pak. Pipet ukur. Iya, benar ya. Namanya adalah pipet ukur. Kayaknya namanya adalah pipet ukur. Ya.
Oke. Teman-teman, ini gunanya untuk mengukur volume kan ya? Ya, mengukur volume. Nah, untuk mengukur volume itu, kalau di kimia itu kita bisa menggunakan dua alat sebenarnya ya. Jadi ada yang namanya, ada apa lagi selain kalau pipet ukur, apa lagi yang bisa kita pakai untuk mengukur volume? Ada yang tahu? Apa lagi yang bisa kita pakai? Kalau yang segambar ini kira-kira apa ini? Pondok. Yang segambar ini kira-kira Gelas namanya apa? ukur. Namanya gelas ukur. Gelas ukur. Kalau ini namanya pipet ukur ya. Saya gambarkan pipet ukur dulu. Ini. Gimana ya gambarnya ya? Atau gini deh. Ini saya hapus dulu. Ya. Kalau ini, yang saya pegang ini namanya adalah pipet ukur. Ya. Jadi ini nanti ada ujungnya di sini ya. Nanti ujungnya nanti ada skalanya juga di sini. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya antara gelas ukur sama pipet ukur? Kalian tahu? Pipet Oh, ukur ini lebih teliti, lebih tepat. pipet ukur lebih teliti. Oke. Berarti kalau misalnya di lab kimia itu tidak usah ada gelas ukur, gimana? Boleh nggak? Karena nggak teliti gelas ukur berarti kan ya. Berarti nggak usah kita ada beli gelas ukur gitu kan ya. Semua gelas ukur ganti pipet ukur yang teliti. Apakah seperti itu? Atau gimana? Apa sebenarnya Kalau beda? pipet ukur untuk yang jumlahnya lebih sedikit, Pak. Pipet ukur jumlahnya lebih sedikit. Oke. Pipet ukur itu ada yang 1 mili, 5, 10 juga ada, 25 mili juga ada. Yang sedikit yang mana? Gelas ukur juga sama. Ada yang 10, ada yang 15 kalau nggak salah ya. Ada yang 25 juga. Ada yang 50, ada yang 100. Gitu. Berarti ini nggak usah ada gitu kan ya? Karena sudah diganti sama ini. Apa gimana? Kalau pipet ukur untuk memindahkan, Pak. Kalau gelas ukur cuma untuk wadah saja, menampung. Gelas ukur. Nah, oke ya kira-kira gitulah ya. Oke, Mbak siapa tadi itu? Mbak Latifah ya. Iya, saya, Pak. Oke, jadi gini. Lengkapnya gini teman-teman, saya jelaskan ya. Jadi kalau pipet ukur itu yang diukur adalah yang keluar. Ya, yang diukur yang keluar. Nah, gitu. Kalau gelas ukur nih yang diukur adalah yang masuk. Nah, contoh gini. Saya berikan contoh. Misal gini teman-teman. Misalnya ini ada bahan kimia. Nah, di sini sudah ada larutan A. Kemudian petunjuknya tambahkan 10 mili larutan B. Nah, gitu. Kira-kira pakai pipet apa pakai gelas? Pipet, Pak. Pakai pipet. Pipet, Pak. Ya, kita pakainya pipet. Bukan gelas ukur. Kalau pakai gelas ukur salah. Ya. Nah, tapi kalau kayak gini misalnya ini ada ya. Misalnya tambahkan A, tambahkan B. Bereaksi. Bereaksi di sini kan ya. Jadi ini reaksi produknya adalah AB gitu kan ya. Tidak jadi AB. Pertanyaannya berapa mili AB yang dihasilkan? Ya, berarti kan diukur kan berapa milinya AB yang dihasilkan? Kita pakai apa? Gelas Gelas ukur. ukur. Pakai gelas ukur. Kan ya. Kenapa? Kalau tambahkan 10 mili, berarti yang harus masuk ke sini itu adalah 10 mili. Harus tepat 10 mili. Maka kita pakai pipet ukur. Karena kalau pipet ukur yang keluar nanti adalah 10 mili. Ya, misalnya ini adalah pipet ukur 10 mili. Ya, misalnya gini. Ini adalah pipet ukur 10 mili. Nah, siapa dulu? Ya. Ini adalah pipet ukur 10 mili. Ya, diisi. Ya. Jadi 10 mili. Kemudian kita isi. Kita butuh misalnya, anggaplah kita butuh misalnya 5.
atau 10 mili nggak apa, sampai sini ya, 10 mili, kita butuh 10 mili. Nah, kita sedot kan sampai di skala 10. Ya kan ya, di skala 10. Maka nanti setelah kita keluarkan, kita pindahkan ke sini, yang masuk ke sini juga pas 10. Yang masuk ke sini juga pas 10. Meskipun di dalam pipet ini nanti ada sisanya. Kan pipetnya kan pasti basah gitu kan ya. Pasti ada di ujungnya ini sisa gitu kan ya. Yang basah, sisa basah di sini atau ada di ujungnya ini, itu sudah bagian dari kalibrasi. Itu sudah diperhitungkan. Ya. Sehingga yang keluar itu tepat 10. Jadi ibaratnya gini. Di dalam sini, kalau kita pipet ini 10, maka itu sebenarnya lebih dari 10. Jadi kalau kita, Oke, jadi kalau kita pipet 10 sampai di skala 10 di sini ya, maka sebenarnya di dalam pipet itu ada lebih dari 10. Itu sudah lebih dari 10. Nanti kalau kita keluarkan, baru kemudian yang keluar itu sama dengan 10. Nah, gitu. Kalau gelas ukur, beda. Ya. Gelas ukur misalnya ini ya, ini gelas ukur. Nah, ini ada nih, misalnya. Kita ukur di sini. Ya, kini AB ini kita masukkan ke sini. Setelah kita masukkan, ya, ternyata dia misalnya di sini. Anggaplah ini misalnya pipet ukur 25 misalnya. Oh, ternyata ini 20 misalnya. Ya, 20 mili. Tulisannya 20 mili. Ya. Atau di sini kita tulisnya. Ya, di sini gelas ukur. Di sini tulisannya 20 mili. Nah, itu jadi. Nah, di dalam sini itu nanti pas 20 mili. Kalau kemudian ini kita tuang yang 20 mili ini kita tuang ke sini, kita pindahkan ke sini, maka yang kita tuang di sini itu pasti kurang dari 20. Kenapa? Karena ada yang nempel di sini. Ada yang nempel. Ya, karena memang yang diukur pada gelas ukur adalah yang masuk. Tapi kalau pipet itu yang diukur adalah yang keluar. Nah, benar tadi kata Mbak Latif ya. Kalau pipet itu untuk memindahkan, dipindahkan, dimasukkan ke sini. Dari pipet masuk ke sini, gitu kan ya. Tapi kalau ini untuk mengukur wadah yang dihasilkan. Gitu. Oke, dipahami ya? Oke, kita lanjut. Pipet 10 mili ya, dengan pompanya. Dan juga untuk transit bahan-bahan kimia kita butuh ini gelas piala, ini untuk transit bahan kimia ya. Nah, kemudian untuk bahan-bahan kita butuh aquadet dan untuk klor sifatnya korosif. Di sini kita menyediakan ada 9 gelas Erlenmeyer ya, karena nanti kita akan membuat 9 titiknya sama ya. Saya akan mencoba salah satu yang mungkin nanti agak rumit ya, ketika teman lihat di tabel di modul praktikumnya, nanti kita glasial dan 4 mili kimia dasar. Kalau kita mencampurkan asam dengan air, maka yang pertama harus tahu alasannya. Kenapa? Kalau kita mencampurkan asam asetat dengan air, ya, yang kita masukkan ke gelas piala dulu, gelas piala nanti itu air dulu. Karena reaksinya bersifat eksotermis. Oke, apa katanya? Kalau reaksinya eksotermis, lalu? Sehingga perlu meredam panas yang dihasilkan. Oke, ya. Karena nanti reaksinya eksotermis. Ya. Sehingga panas yang dihasilkan itu pasti tinggi. Gimana caranya panas itu tidak merusak gelas? Ya, caranya panasnya diredam dengan banyakkan pelarutnya dulu. Ya, jadi pelarutnya adalah mainnya air. Itu yang akan menyerap panasnya, sehingga panasnya tidak kemudian langsung ke gelas. Tapi kalau di situ adalah asamnya dulu, atau sama ya, basa juga sama. Basa itu eksotermis. Basa dulu misalnya kita masukkan, kita tambah air, berarti kan pelarutnya tuh cuma airnya setetes demi setetes. Nah, berarti panas gelasnya nanti. Nah, itu berisiko, bisa pecah dan seterusnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, air dulu, baru kemudian asam asetat glasial. Nah, ini saya akan tambahkan asam asetat. Saya akan tambahkan air dulu. Ini air, berarti kita butuh 4 mili ya. Nah, ini sebenarnya kurang pas ya, kalau teman-teman mau mengambil bahan kimia dengan pipet ya, ini sebenarnya diangkat lagi ya. Jadi, ini gelasnya ya, kalau teman-teman perhatikan di video saya, ini gelasnya, itu kayak ini pipetnya ya. Jadi, lurus ya, mata kita harusnya lurus ya. Kayak gini ya.
Cuma kalau di video ini mungkin karena saya sudah punya feeling ya, jadi punya feeling sendiri sehingga sudah bisa memperkirakan sebenarnya. Karena kan gini teman-teman, kalau teman-teman pakai pipet ya, ini pipet ukur misalnya ini pipet ukur, kemudian ini ada ujungnya di sini kan ya, ini ada skalanya di sini. Ya, misalnya nanti kalau misalnya kita punya larutannya di sini misalnya ya, nah, jadi meniskusnya di sini, ya maka melihatnya ini kan harus lurus mata kita, gini. Maka nanti akan terlihat di sini kan ya, di bawahnya, ya ini di bawahnya nanti ini, sorry. Nah ini di bawahnya yang terlihat. Kalau mata kita lurus, ya. Tapi kalau mata kita di atas, ya 4 mili. Berarti kalau di sini di 6 ya, angka 6. Ya ini saya masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer ini. Ya, dimasukkan semua. Nah, ada yang perhatiin kenapa saya dari pipet ukur memasukkan air ke sini atau larutan ke dalam Erlenmeyer ini, kenapa kira-kira ini harus nempel? Ini ujungnya, ini Erlenmeyer, ini ujung pipet. Kenapa nempel? Nempel ke dinding. Kenapa misalnya kayak gini? Ini ya, kenapa nggak ke sini? Langsung ke sini. Nah, dinetes ke sini. Kenapa ditempelkan? Ada yang tahu? Kira-kira? Halo? Kenapa nggak kayak gini? Ya kenapa nggak kayak gini? Kenapa harus nempel? Nah, gitu ya. Ayo coba dijawab, teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan kalau kita neteskan dari sini, apa yang terjadi kira-kira? Halo? Ada yang tertinggal, Pak. Tertinggal di mana? Di ujung pipet. Sama sih sebenarnya, ini juga nanti akan ada. Ya, dan itu nggak masalah, nanti. Itu nggak boleh, nggak apa-apa. Karena itu bagian dari kalibrasi ya. Tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau kita pakai pipet pasti ada yang tertinggal, dan itu nggak usah dipaksa keluar. Biasanya ada yang ditiup ya, itu nggak usah. Ya karena itu sudah bagian dari kalibrasi ya. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Coba dijawab teman-teman. Kira-kira kenapa nih? Nah gini lah teman-teman. Kalau teman-teman ini menetes dari sini, makanya nanti dia apa istilahnya? Dia muncrat, terpercik ke sini kan ya. Maka nanti tetesan-tetesannya itu akan terpercik ke sini, nempel ke semua dinding. Kayak gini kan ya, bayang ya. Padahal nanti mungkin, bentar ya. Laptopnya error lagi. Bentar ya. Ini memorinya udah nggak kuat ini laptopnya. Oke, kelihatan ya? Ya. Oke, gini ya. Nah, nanti ada bahkan kalau larutannya sampai di sini ya, larutannya cuma sampai di sini ya, berarti yang nempel-nempel di sini kan nggak kepake. Tuh. Ya. Ini ya. Oke. Nah, gitu kan ya. Tapi kalau seperti ini ya, dimasukkan semua. Nah, seperti ini, maka nanti yang nempel itu cuma bagian sini doang. Ya, nanti kan larutannya sampai di sini. Ya, nanti yang sini doang kan ya. Nah, dikit ya, dibandingkan ini, semua dinding nanti terpercik ke sini, ada percikannya di atas sini. Maka nanti tidak akurat lagi volume yang masuk. Ya, volume yang bereaksi itu tidak akurat lagi. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ya. Ya, namanya dekantir ini, namanya dekantir. Oke, nah ini sudah siap 4 mili air ya, atau aquades. Tambahnya itu harus dari
lemari asam. Ya, sekarang kita ke lemari asam. Sekarang kita tambahkan dengan asam asetat. Teman-teman, di praktikum ini kita membutuhkan lemari asam. Ya, ini namanya lemari asam. Lemari asam ini kita gunakan untuk mempreparasi bahan-bahan yang sifatnya menghasilkan bau yang menyengat atau menghasilkan gas atau yang sifatnya korosif. Kira-kira kenapa harus di lemari asam? Kalau baunya menyengat, kemudian menghasilkan gas, kenapa di lemari asam? Bercecer itu maksudnya gimana, Mas? Oke, kalau yang gas menghasilkan bau? Oh iya, iya. Ya, benar ya. Mas, apa tadi Mas Faiz ya? Ya. Jadi tadi sudah jawab ya. Jadi kalau kita pakai bahan-bahan kimia yang sifatnya volatil, mudah menguap, menghasilkan gas, atau bahan-bahan kimia yang korosif, ya, maka kita pakai lemari asam. Kalau yang tadi mudah menguap, volatil, jadi uapnya nanti itu tidak kemana-mana. Kloroform misalnya itu volatil, mudah menguap. Bayangkan kalau itu bukan di lemari asam, di ruang terbuka, dia menguap, masuk ke paru-paru kita, maka itu akan sangat berisiko buat paru-paru kita. Maka dia harus di lemari asam, sehingga nanti uapnya itu kesedot ke atas. Atau asam asetat kan korosif. Ya, Mas, cuma asam asetat itu korosifnya nggak terlalu ya. Tapi tetap di lemari asam ya. Karena kalau misalnya ada tumpahan, kalau tumpahnya di sini, kita nggak mungkin kan kemudian naruh tangan kita di lemari asam gitu kan ya. Tapi kalau di beton, misalnya di beton atau di meja kerja kita ada tumpahan dan itu kasat mata karena bening ya, nggak kelihatan, tiba-tiba tangan kita pegang gitu kan berisiko. Maka kita isolasi tempat kerjanya. Ya, oke, kita lanjut ya. Sehingga di sini kita butuh safety lab ya yang lebih lengkap ya. Kita butuh Google, kacamata ini, sarung tangan harus kita pakai karena nanti ini bahan-bahannya korosif ya, sehingga kita perlu melindungi tangan kita. Baik, di sini bagaimana tadi saya sampaikan, di sini kita butuh untuk mengambil asam asetat glasial ya. Kita butuh 6 mili. Nanti akan kita tambahkan ke dalam botol bahan kimia. Maka kita harus pindahkan dulu bahan kimia ini ya ke gelas transit ya. Kita biasanya pakainya gelas piala. Nah, ini ya, gelas transit. Ya. Jadi, kalau kita ingin mengambil bahan kimia, misalnya asam asetat ya, itu nggak boleh pipetnya langsung dicelupin ke dalam botol ini. Ya. Jadi, ini botolnya, langsung kemudian pipetnya dicelupin ke sini. Nggak boleh. Ya. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena khawatirnya nanti terkontaminasi bahan utamanya di sini. Jadi nanti bisa terkontaminasi. Ya, nanti kalau sudah terkontaminasi, maka semua yang ada di sini nggak bisa dipakai lagi. Nah, maka caranya adalah kita ambil kira-kira, misalnya, asam asetat total yang kita butuhkan untuk 1 kali praktikum, anggaplah misalnya 45 mili, totalnya misalnya ya 45 mili. Maka kita ambil, kita tuang ke gelas piala, namanya gelas transit ya. Kita tuang ke sini. Ya, gelas piala. Kita tuang kira-kira 50 mili. Ya, 50 mili. Nah, nanti, ini kan ada skalanya. Ini ada skalanya di sini. Nah, nanti ada skalanya, kita kira-kira 50 mili kita tuang ke sini. Ya. Maka nanti pipet ukurnya kita celupin ke sini. Dan ini perkiranya harus habis. Kalau tidak habis, masih ada sedikit, dikembalikan ke sini, jangan, nggak boleh. Ini dibuang. Ya, nggak boleh dipakai lagi. Ya. Oke, lanjut. Ya, jadi nggak boleh kita ambil bahan itu langsung dari botol ya. Misalnya ini pipetnya, kita celupin pipetnya di sini, itu nggak boleh ya. Ini harus kita pindahkan dulu ke gelas transit, baru nanti pipetnya ini kita ambil dari gelas transit, ya, agar menjaga ini tidak terkontaminasi. Ya, oke. Sama seperti air tadi, ini sudah ya. Cara mengambil ini sudah saya pindahkan tadi. Ya. Nah, sebelum kita atau gas yang dihasilkan dari bahan kimia ini itu tidak ke depan ya, tapi ke atas. Kita butuh. Ya. Oke. Nah, reaksi ini sifatnya eksotermis ya, sehingga kita kulit bahan kimia di satu fase menjadi 2, kemudian blower adalah campuran air dengan asam dititrasi. Kloroformnya sudah tidak larut dalam campuran. Ya, sekarang kita titrasi ya, dengan dipastikan dulu. Titrasi dengan apa, teman-teman? Halo? Kloroform, Mbak. Kloroform. Ya, dengan kloroform ya. Jadi dalam elemen air itu sudah ada air dan asam asetat. Ya.
Tadi asam statnya kita tambahkan dari lemari asam ya. Nah, sekarang kita hitung angka di buretnya. Sebenarnya kalau lemari asamnya bagus ya, ini sebenarnya titrasinya juga harusnya di lemari asam ya. Maka lemari asamnya kan tidak terlalu bagus ya, speknya kurang ya. Jadi dipindahkan ke sini. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Nanti kita akan titrasi sehingga larutan bening ini itu akan berubah menjadi keruh ya. Keruh itu menandakan sudah heterogen ya. Artinya sudah ada 2 fasa. Ini pelan-pelan. Ya. Sambil diaduk ya. Ya, sambil terus diperhatikan sampai kemudian dia jadi keruh ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia sudah keruh ya. Dari bening sekarang sudah jadi keruh. Keruh artinya hasilnya sudah berapa fasa di sini, teman-teman? 2. Ya, sudah ada 2 fasa ya. Artinya kloroformnya itu sudah tidak homogen ya dengan air dan dengan asam asetatnya. Dia tidak homogen lagi sehingga terbentuk 2 fasa gitu kan ya. Gitu. Nah, kita ingin tahu nih ya titiknya. Oke. Kalau kita mengakhiri titrasi itu namanya titik apa? Titik akhir titrasi. Oke, namanya titik akhir titrasi. Nah, kalau titik ekivalen itu apa, teman-teman? Titik ekivalen. Atau pertanyaannya, mana duluan? Titik ekivalen dulu atau titik akhir titrasi dulu? Titik ekivalen dulu. Iya, benar ya. Titik ekivalen dulu, baru titik akhir. Titik ekivalen itu artinya dia sudah di situ kan ya. Dia sudah sama. Ya. Itu pas titik di mana dia mulai sama. Tapi kan karena belum kelihatan, ya sama mata kita kan nggak mungkin kelihatan ya karena mikro. Ya, maka kemudian perlu kita tambah lagi sehingga kemudian kelihatan. Nah, pada saat kita tambah lagi sampai dia kelihatan perubahannya, itu namanya titik akhir. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini artinya sudah ada 2 fasa di sini ya. Artinya kloroformnya yang kita tambahkan itu sudah tidak homogen dengan air dengan asam asetat glasialnya. Artinya semua dimer itu sudah larut dalam kloroformnya. Nah, setelah ini baru kemudian kita baca ya berapa mili yang kita butuh. Ini kita butuh saja. Kemudian kita ubah ke fraksi mol, kemudian sudah selesai. Dan tadi kita menggunakan salah satu safety lab yaitu sarung tangan ini yang saja ya, tangan kita dari bahan-bahan sifatnya korosif. Nah, untuk membuka sarung tangan ini teman-teman tidak boleh sembarangan ya, ada caranya. Saya praktekkan. Yang pertama-tama ini yang kiri ini bisa teman-teman tarik dari ujung sini ya, ditarik sampai lepas ya. Kemudian ini jangan dilepas dulu dari tangan kanan, baru kemudian teman-teman tarik yang sebelah kanan ini ya, sampai kemudian keduanya menyatu seperti ini, baru kemudian dibuang. Ya, jadi sarung tangan ini tidak boleh dipakai latex 2 kali. Nggak boleh dipakai 2 kali. Untuk yang latex ya. Ini sarung tangan gede itu bisa. Oke, ini sudah ya. Sekarang kita akan masuk bagaimana cara mengolah data ya. Setelah kita dapatkan data-datanya, jadi saya sekarang pindah screen-nya ke sini ya. Oke, sekarang saya balik ke screen ini. Ya, nah ini ya teman-teman. Jadi nanti setelah sebentar. Oke, saya close dulu. Oke, ini ya. Mana dia? Nah, ini ya. Ini misalnya nanti ya, teman-teman campurkan ada 9 gelas, 9 air, tambahkan dengan 1,9 mili air dulu, baru ditambahkan dengan 1 mili asam asetat. Kemudian dititrasi ya sampai di titik mana berapa mili kloroform yang dibutuhkan sampai kemudian berubah menjadi keruh, artinya sudah berubah dari 1 fasa menjadi 2 fasa. Itu 9 kali diulangi ya sampai gelas ke 9 ya. Nah, setelah itu baru kemudian ini teman-teman ubah ya, ubah satuannya ya, dari mili ini satuannya mili kan ya, ini kan mili, diubah ke gram. Gimana caranya mengubah mili ke gram? Halo? Mili ke gram gimana caranya? Menggunakan massa jenis. Iya, menggunakan massa jenis ya. Bentar lagi. Ya. Menggunakan massa jenis. Nah, dari gram kemudian kita ubah ke mol. Gimana cara dari gram ke mol? Ada yang tahu?
Gimana? Dari Per MR. Dengan gram per MR. iya, dari Menggunakan gram. MR. Oke. Oke, ini ya. Oke. Oke, jadi kita ubah ke mol itu pakai ya ini kan ya. Oke. Mol itu adalah gram per mr gitu kan ya. Kemudian dari mol kita ubah ke fraksi mol. Oke, fraksi mol gimana? Misalnya ada mol A, ada mol B. Nah, mol A misalnya A, mol B misalnya B. Maka fraksi molnya A sama dengan gimana caranya? A per A. A per A tambah B. Ya, A per A plus B gitu kan ya. Kalau fraksi molnya B berarti B gitu kan ya. B kayak gini ya. Oke. Kalau fraksi mol itu nilainya berapa? Minimal berapa, maksimal berapa fraksi mol? Kurang dari 1. Ya, kurang atau sama dengan 1 gitu kan ya. Jadi fraksi mol itu bisa kurang atau sama dengan 1, maksimal 1 berarti, atau bisa lebih atau sama dengan 0. Nah, ini ya, ini fraksi mol. Jadi minimal 0. Kalau 0 itu berarti mol yang satunya lagi tidak ada, gitu kan ya. Tapi kalau dia 1 berarti dia yang paling tinggi molnya. Cuma dia satu-satunya, gitu ya. Itu mol ya, jadi 0 sampai 1. Di antara itu. Ya. Maka kita ubah ke fraksi mol. Nah, fraksi mol inilah kemudian kita buat diagram Turner-nya. Ya. Diagram Turner-nya nanti seperti ini. Contohnya ya. Sebentar, saya buka dulu. Oh. Sebentar aja. Oke, ini dia. Nah, ini ya. Nanti diagram Turner seperti ini. Contoh misalnya. Oke, kalau teman-teman perhatikan ini kan berarti saya pakai yang mana ya? Pakai ini aja deh ya. Oke, ini bisa. Nah, ini ya. Ini air ya, atau ini dari sini dulu deh. Ini kloroform ya, ini kloroform. Berarti dari sini ke sini ya. Gitu ya. Berarti maksudnya gini teman-teman ini. Ini fraksi molnya kloroform ya, dari 0 sampai 1. Ya, itu kloroform. Dari fraksi mol 0,0 sampai 1,0. Gitu ya. Kemudian ini fraksi molnya kalau ke sini fraksi molnya air ya, dari sini ke sini. Nah, ini fraksi molnya air. Ya, ini water ya. Berarti fraksi molnya itu maksudnya gini. Di sini 0 air ya, air. Kemudian di sini 1 air. 0 plus 1 untuk airnya. Ya, kalau ke sini kloroformnya gitu kan ya. Ya, kemudian dari sini ya, sini ke sini. Nah, ini berarti fraksi molnya apa? Asam asetat dari 0. Ya, asam asetat ya, dari 0 sampai 1 di sini. Gitu ya. Oke, sekarang misalnya gini teman-teman. Yang tadi itu kan kita titrasi itu di dalam Erlenmeyer itu kan baru air sama asam asetat ya. Air sama asam asetat. Oke, sekarang pertanyaannya gini teman-teman. Kalau misalnya awalnya ya, kan belum ada kloroform ya, baru air sama asam asetat. Oke lah, misalnya air sama asam asetat kita campurkan misalnya 3:7. Nah, gitu. 3 atau 7:3. Airnya 7, asam asetatnya 3. Berarti fraksi molnya air berapa? Halo? Fraksi molnya air berapa? 0,7. Iya, 0,7. Maka kita hitung nih. Ini tadi 0 ya, air ya. Kan air ke sini ya, dari kiri ke kanan ya. Berarti 0,1, 0,2, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Nah, gitu kan ya. Berarti nanti fraksi molnya air itu nanti dia mengikuti garis ini. Oke, yang garis ini ya, yang ini loh, yang miring ini. Nah, itu yang kelihatan ya, seblok merah itu. Yang gitu kan ya. Kalau asam asetatnya jadinya berapa berarti? Berapa? 0,3. Iya, 0,3 ya. Berarti 0, ini 0, ini ya 0,1, 0,2,
2, 0,3. Oke, berarti kalau asam asetatnya nanti dia molnya di sini. Nah, gitu. Nah, karena belum ada kloroformnya, berarti fraksi molnya kloroform berapa? 0. 0, ya. Kan kloroform dari mana? Di sini kan ya? 0 sampai 1. Berarti di sini kan 0. Nah, berarti dia ke sini. Nah, kalau kita lihat, ternyata ketika garis ini itu ketemunya di sini kan ya? Dia ketemunya di sini. Ya, ketemunya di sini. Iya, di titik N ya, di titik N. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kemudian sebentar ya, saya perbaiki dulu nih. Kurang pas gambarnya kalau kayak gitu, harusnya nyambung aja sih. Oke, ketemunya di situ kan ya. Oke, nah sekarang gini teman-teman. Kalau kemudian kita titrasi kan ya, asam asetat tadi kita titrasi dengan kloroform. Berarti fraksi molnya kloroform bertambah atau berkurang? Halo? Tambah. Fraksi molnya kloroform bertambah kan ya? Nah, oke. Jadi perhatikan di titik ini ya, di titik yang ini ya, di hijau ini ya, itu satu fasa atau dua fasa? Satu fase. Satu fasa ya. Karena kloroformnya kan belum masuk kan. Sekarang kita titrasi dengan kloroform. Artinya fraksi molnya kloroform akan bertambah. Nah, kalau dia bertambah berarti ini geser kan? Dari 0 geser ke sini kan ya? Enggak apa sekarang di 0,1. Kan gitu kan ya? Kalau fraksi molnya kloroform bertambah, maka fraksi molnya air bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Kenapa berkurang? Kan maksimal 1. Fraksi mol itu. Maksimal 1. Tadi fraksi molnya kloroform 0. Airnya 0,7. Asam asetatnya 0,3. Kalau fraksi molnya kloroform bertambah, berarti fraksi molnya air berkurang. Fraksi molnya asam asetat berkurang. Maka ini akan geser. Ini tadi 0,7, 0,8, 0,9, seterusnya kan ya. Maka dia geser ke kiri, dia ke sini. Gitu. Kan gitu kan ya. Yang ini juga dia akan geser. Asam asetat juga akan geser ke sini. Ya, ini saya geser lagi dikit ya. Ini misalnya. Ya, dia juga akan geser ini. Ya, asam asetat ya. Nah, gitu. Sehingga ketemunya sekarang ketemu ke 3 titik ini sekarang di sini. Ya. Sekarang dia ketemu di titik ini, teman-teman. Titik ini. Kalau kita titrasi lagi ya, sampai di titik di mana dia berubah menjadi satu, dari satu fasa menjadi 2 fasa, ya. Artinya kloroformnya kita tambah terus, tambah gitu kan ya. Maka asam asetatnya berkurang, ya. Mol asetat airnya juga akan berkurang. Maka dia akan ketemu di titik ya di mana dia sudah berubah menjadi 2 fasa di sini. Nah, kalau lewat lagi kita tambahkan lagi kloroformnya, maka dia sudah berada di area 2 fasa. Ya. Jadi semua yang berada di bawah garis ini, saya buat garis warna apa itu? Warna hijau aja ya. Ini nanti dia akan 2 fasa. Ya. Jadi di atas ini ada 1 fasa. Ya, ini ada di bawahnya ada 2 fasa. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita lakukan itu 9 kali, kan ada 9 gelas kan? 9 kali, maka nanti kita akan menemukan banyak titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh di sini 9 gitu kan ya. Maka nanti ini kita hubungkan garisnya. Ya kan ya. Maka di bawah garis inilah 2 fasa. Di atas itu 1 fasa. Ketika masih 1 fasa. Ya. Oke. Jadi semua area di bawah ini, yang sini ya, hijau ini ya. Hijau ini nanti sini semua. Nah, sini ya. Nah, ini semua adalah daerah yang 2 fasa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ya, ini 2 fasa. Nah, ini yang mau kita cari. Bagaimana sih diagramnya? Kalau kloroform, air, dan asam asetat. Apakah nanti teman-teman bisa memperoleh diagram seperti ini? Kalau kita dengan praktikum, kita akan ingin membuat diagram seperti ini dengan cara praktikum, teman-teman.
Itu targetnya ya. Oke. Oke, ada pertanyaan mungkin? Nah, sekarang saya akan jelaskan ke teman-teman bagaimana sekarang caranya membuat diagram seperti ini. Ya, cara membuat diagram seperti ini ya. Oke. Kalau di sini di cara kerjanya ya. Sebentar. Ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa pakai Excel sebenarnya ya. Gambarkan diagram fase tersebut menggunakan Excel sebenarnya, tapi ditambahkan plugin ya. Ada banyak plugin Excel Stat. Ya, ini harus download ya. Nanti cari di Google, nanti bisa dicoba. Ya. Tapi sebenarnya bisa juga pakai banyak aplikasi. Aplikasi yang lain juga banyak. Misalnya ini. Sebentar. Saya pindah ke Chrome dulu. Oke, nah ini. Oh, sorry. Bentar lagi. Nah, nanti teman-teman bisa pakai ini, website ini. Ya, ternariplot.com. Ya, nanti bisa pakai itu. Sebentar ya, ditunggu sebentar deh. Mudah-mudahan nggak ada problemnya. Kok lama ya? Bentar. Jadi lama ya. Oke, kok lama di internetku. Wow, panas ini HP. Bentar ya. Oke, ini sudah. Saya buka Excel dulu nih. Sebentar. Oke, ini mana dia? Saya data dulu ya. Oke. Oke, ini saya close. Oke, ini kelihatan ya. Ini ternary.plot.com. Nanti teman-teman masuk ke sini. Nanti sini ada di configure ini. Nah, ini kan persen nih, ini persen. Teman-teman ubah dulu ke fraksimal, desimal ya, berarti ya desimal nih. Nah, dia sudah desimal nih. Ya, 0,1 sampai 0,1 ya, sampai 1 ini. Kalau sudah, kemudian nanti teman-teman diubah nih namanya di sini. Ini A, ya berarti kalau A itu apa tadi? Asam asetat. Ya, kalau ini apa ini? Air ya. Ini air. Ini apa ini? Kloroform ya. Ini kloroform. Nah, nanti dia gantikan di sini. Ya, ini. Ya, sini kloroform, air, ini asam asetat. Ya. Nah, kalau sudah, baru kemudian teman-teman masukkan fraksimolnya ya. Ingat, fraksimolnya ke sini. Contoh misalnya, saya ambil data, saya tunjukkan ya. Ini misalnya ada data. Oke, ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, nanti ke teman-teman ketemu ini kan pola datanya ini. Nah, titik-titiknya ini. Nah, bahkan semua yang di wilayah garis titik-titik ini itu adalah 2 fasa, dan di atas ini 1 fasa. Nanti caranya gitu. Nanti ini bisa di-download nih. Ini download gitu ya. Ya, nanti teman-teman yang dikerjakan cuma 1 ya. Cukup 1 saja, jadi nggak usah bikin jadi mana tadi dia? Ini ya. Jadi yang teman-teman kerjakan itu cukup yang nomor 34 ini nggak usah. Ya, jadi cukup 1 data ya. Jadi ini nggak perlu ya. Jadi cukup data yang atas. Ini saja ya. Ini ada datanya ini. Ya, nomor 1 ya, nomor 3 ini nggak usah dikerjakan ya, karena nanti datanya juga tidak ada. Saya cuma berikan 1 data yang ini tok ya, cuma data ini tok ya. Nah, sehingga nanti tabel di E ini, tabel E2 ini cukup 1. Tidak usah bikin 2 ya, karena memang data yang diberikan ya 1 tabel. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya ini nggak usah ya. Ini juga nggak usah.
Nomor 4. Titik kritis itu nggak perlu. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti datanya saya kirimkan ke grup ya, karena Excel ya agak nanti lupa malah kalau di sini. Nanti saya kirimkan langsung di grup. Silakan jika ada pertanyaan mungkin. Atau cukup? Izin bertanya Pak, semisal Oke. memakai web tadi itu kayak titik-titiknya itu udah terbentuk otomatis apa gimana Pak? Iya, dia terbentuk otomatis tadi itu. Ya, Terima kasih. jadi kalau sudah masukkan datanya, titiknya akan terbentuk otomatis. Atau mau pakai aplikasi yang lain, nanti bisa di-searching di Google ya. Aplikasi untuk membuat kurva Turner ya. Kurva Turner banyak sekali di Google. Ya, sekali searching udah banyak sekali. Nanti bisa dipakai. Oke, sekira itu ya, teman-teman. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada problem nanti bisa bertanya lagi ya. Sekira itu yang bisa saya sampaikan untuk praktikum ini. Silakan dikerjakan datanya dalam forum praktikumnya ya untuk minggu depan yang insya Allah dikumpulkan. Baik, kita tutup. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya tutup ya. Recording stopped.